Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Maskal Ervan. Channel yang menyajikan berbagai tayangan video bagaimana cara melatih kita, otot kita di tempat fitness, di tempat gym ataupun di rumah dengan menggunakan alat fitness dan juga tanpa alat. Nah, siang ini, Jumat ini, saya sudah membuat satu video bagaimana cara membentuk otot dada tanpa peralatan, ya, no equipment. Jadi masih saya belum saya edit, tunggu saja ya. Nah, kalau tayangan video saat ini saya juga akan membahas tentang bisa dikatakan antara mitos atau hoax ya, saya tidak tahu juga. Begini teman-teman. Mungkin teman-teman pernah di tempat gym, ada yang memberikan statement seperti ini. Kamu jangan latihan hari ini, misalkan kamu ngelatihan push, yaitu misalkan kamu ngelatih chest. Jangan main chest sama back, artinya jangan dicampur. Takutnya nanti ototnya saling tarik menarik. Atau misalkan ketika finishingnya kita selesai latihan otot besar, misalkan kita ngelatih otot dada, itu ada yang bertanya sama saya, Mas, boleh ndak saya ngelatih tricep sama bicep sekaligus? Saya bilang boleh. Nah, jadi ketika teman-teman ada statement ndak boleh hari ini latihan misalkan antara push dicampur dengan pull, itu nanti artinya ototnya akan tarik menarik, artinya tidak akan cepat jadi. Nah, itu hoax ya teman-teman, kalau itu hoax. Jadi menurut saya ketika kita selesai latihan, teman-teman mau latihan mau latihan bicep atau tricep, ketika latihan chest misalkan tricep kan banyak ya variasinya, bisa pakai tricep push down, bisa pakai dumbbell, ataupun juga bisa pakai S-bar. Nah, kemudian saya campur, Mas, dengan bicep misalkan, itu apakah boleh? Boleh saja. Jadi pernyataan yang kurang tepat itu bukan karena ketika kita melatih bicep, ketika kita melatih otot menarik, kemudian kita latih push mendorong, itu artinya akan terjadi otot tarik menarik. Itu salah. Saya luruskan di sini, itu salah ya teman-teman. Jadi saran saya, terus apa bedanya, Mas? Nanti sarannya. Terus apa bedanya, Mas? Bedanya gini, kalau misalkan teman-teman lebih mengutamakan latihan tricep sesudah chest, karena kita sudah chest kan, kita artinya kan kita dorong ya. Sebagai otot utamanya, primary-nya kan adalah otot dada. Nah, kemudian secondary-nya, otot penunjangnya kan tricep. Nah, saran saya jadi lebih utamakan dengan tricepnya saja dulu. Misalkan teman-teman mau ambil 4 set dengan 6 sampai 12 repetisi dengan beban bertambah, silahkan. Finishingnya saya masih ada, Mas, tenaga, Mas, karena saya masih kesel sini, masih terasa capek, kemudian saya bicep atau saya selingi bicep, tidak masalah. Tapi hasilnya itu, bedanya ada di hasilnya. Jadi ketika teman-teman lebih mengutamakan tricepnya, otomatis ya lebih banyak otot tricepnya yang akan terbentuk. Hypertrofinya akan larinya di tricep. Bicepnya ya mungkin kurang lebih 40% lah dari hasil kalau kita kalkulasikan dengan 100%. Nah, jadi itu pun begitupun sebaliknya, ketika misalkan kita ngelatih bicep, finishingnya tricep, ya jadi otot yang paling banyak kita kena pada waktu pertama itu adalah bicepnya, bukan tricepnya. Jadi paham ya teman-teman ya. Jadi tidak ada ceritanya atau mitos ketika kita ngelatih dorong ataupun menarik akan terjadi otot tarik menarik. Salah. Karena apa? Faktanya setiap otot tubuh kita tuh sudah ada bagiannya masing-masing. Misalkan tricep kan ada 3. Ya, otot 3 itu lateral, medial sama long head. Jadi sama itu sudah. Kemudian bicep 2, brasi sama core-nya ini. Jadi itu sudah terbagi 2, tidak akan tarik menarik. Nah, hanya di sini kita berbicara prioritasnya saja. Jadi otot mana yang diprioritaskan dilatih pada waktu pertama, jadi otot itu yang akan lebih banyak hasilnya atau perkembangan maksimalnya, hypertrofinya di sana. Nah, terus gimana sarannya, Mas? Karena apa? Karena banyak statement ketika hal seperti itu terjadi beredar,
banyak orang yang ragu-ragu ataupun banyak orang yang takut untuk melatih ketika latihan gabungan seperti itu. Kalau istilahnya antagonis dengan protagonis ya, baik dengan buruk, jadi tarik menarik. Nah, saran saya begini, jadi ini juga buat teman-teman yang tidak sempat datang ke gym, misalkan hanya seminggu 3 kali, ya jadwal saja, misalkan Senin sampean atur upper body-nya saja dulu, ngelatih upper body. Upper body kan jadi otot-otot bagian atas, shoulder, bicep, tricep, dada, punggung, traps, otot bahu bagian belakang. Nah, itu upper body, misalkan Senin. Kemudian istirahat. Selasanya, Rabu, lower body-nya. Lower body kan berarti otot bagian bawah, mulai dari perut, kaki, betis, bokong. Nah, hari Jumatnya balik lagi ke upper body-nya, begitu. Kalau misalkan teman-teman tidak ada waktu atau misalkan masih sibuk, misalkan hanya bisanya seminggu 3 kali, tidak apa-apa. Atau misalkan kalau yang sudah saya share sesuai jadwal itu lebih bagus. Jadwal gym untuk pemula ataupun yang sudah advance itu lebih bagus. Jadi begitu ya teman-teman ya, sharing siang ini tidak perlu lama-lama karena bentar lagi sudah mulai. Jangan lupa Jumatan loh, wajib untuk laki-laki Jumatan. Oke. Jangan lupa subscribe Mas Kalervan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa komentarnya ya teman-teman. Mungkin ada pernyataan saya yang kurang tepat atau keliru. Mas Irfan keliru, Mas Irfan tidak tepat. Silahkan berkomentar. Karena saya juga belajar. Correct me if I wrong. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.